datang di podcast kita kali ini. Senang sekali rasanya bisa menemani kalian di kesempatan kali ini. Saya Aza. Saya Dava. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman mahasiswa yang telah melakukan kegiatan observasi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Betul banget tuh Kak Dava. Selama observasi, teman-teman kita tidak hanya melihat bagaimana guru mengajar, tapi juga mengamati karakteristik anak-anak, cara guru mengelola kelas, hingga bagaimana teori belajar diterapkan secara langsung di dalam pembelajaran. Nah, supaya pembahasannya lebih nyata, kali ini kita sudah mengundang teman-teman untuk ngobrol-ngobrol santai seputar pengalaman yang mereka dapatkan selama kegiatan observasi kemarin. Halo teman-teman, Halo terima semua. kasih sudah datang di podcast kita. Boleh perkenalkan diri masing-masing? Halo semuanya, aku Faras. Halo semuanya, nama aku Faye. Halo semuanya, nama aku Gia. Oke, karena kita sekarang udah saling kenal, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh nggak sih teman-teman ceritain dulu pada saat observasi kalian ngelakuin apa aja dan gimana sih observasi itu bisa dilakukan? Jadi kita itu observasinya di TK. Oke, kita observasinya di TK Ramadhani. Nah di sana tuh kita tuh super fun banget karena gurunya juga friendly, apalagi anak-anaknya. Anak-anaknya justru yang excited ada kita yang nemenin mereka belajar. Jadinya itu sangat mempermudah kita dalam observasi yang kaya. Karena bener-bener fun banget, kita dibuat santai, kita nggak terlalu tegang di situ. Jadi bener-bener super fun banget gitu yang kata event. Iya, apalagi kan di TK itu kan sekarang belajarnya tuh kayak metodenya bermain gitu ya. Jadi tuh kita anak-anaknya gurunya tuh juga selama observasi tuh enjoy banget, dan ternyata emang selama kelas tuh ternyata saya enjoy itu, jadi seru banget sih. Wah, menarik banget. Nah, kalian nih pas pertama kali masuk kelas, itu bagaimana kesan kalian terhadap suasana pembelajaran dan interaksi di sana antara guru dan murid-muridnya? Itu gimana? Di suasana di TK tuh bener-bener kayak gimana ya? Karena sistem mereka belajar bermain sambil belajar, jadi bener-bener super fun dan santai banget. Jadi gurunya tuh sebagai lebih kayak bukan yang ngajarin kayak sistem TK kita dulu gitu ya. Kalau kita kan kayak misalnya kalau misalnya hari ini gambar, semuanya gambar gitu. Tapi di situ enggak, di situ kayak udah ngikutin kurikulum sekarang. Jadi kayak mereka tuh bener-bener bermain. Jadi misalnya kayak hari ini difokusin main apa, ya udah berarti kalau level itu mereka main itu dan gurunya ngawasin dan kayak ngarahin gitu. Jadi kayak gurunya tuh sebenarnya lebih kayak ke fasilitator ya, Iya, benar kayak banget. ikutin apa yang anak muridnya mau main gitu. Oke, nah kalau dari hasil pengamatan teman-teman, bagaimana sih kemampuan guru dalam mengelola kelas dan juga apakah anak-anaknya terlihat nyaman? Terus mereka bisa tertib nggak sih mengikuti pembelajaran yang ada? Bener ya, jadi di sana tuh bener kayak menurut aku sih terbilang nyaman ya, karena gurunya bener-bener santai dan maksudnya gurunya kan kita aja tuh santai dan ke muridnya juga bener-bener kayak ngasih ruang banget ke muridnya buat belajar dan cari tahu. Jadi kayak apa ya, situasi ngajarnya nyaman banget sih, karena kayak bener-bener itu lingkupnya kan juga kecil ya, karena itu kebetulan TK-nya tuh cabang, jadi bener gurunya tuh fokus ke beberapa murid aja. Kalau nggak salah tuh ada 10-15 murid, jadi bener-bener gurunya tuh fokus banget ke muridnya. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, itu kalian ada melihat gak sih gurunya itu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti media belajar atau rencana kegiatan, atau sebenarnya RPP-nya ini tuh udah disiapkan sebelum harinya gitu? Nah, benar aku juga nanya tentang hal itu tuh karena TK ini tuh ada pusatnya, tapi dia jadi pasti itu banyak cabangnya kan, cabangnya itu banyak di Bekasi gitu. Jadi biasanya tiap minggu atau akhir pekan guru-guru di situ dari pusat sampai cabang-cabang itu kumpul buat rapat tentang RPP itu, yang kayak perangkat media, apa yang mereka mau mainin dalam per minggu atau per hari. Jadi mereka jadi ini tuh ada rencana apa yang mau diajarin tiap minggu ke muridnya gitu. Jujur pembahasannya makin menarik ya Kak Azra. Bener, seru banget ya. Kayak Gimana? kita mau belajar di TK itu lagi nggak sih Kak Dava? Setuju banget. Ya, kan, juga mau setuju. Gimana kalau kita bahas lebih lanjut mengenai karakteristik anak? Karena setiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda kan. Terus gimana sih karakter anak-anak yang kalian temui di kelas kemarin? Kalau karakter anak-anak yang udah kita temuin di kelas kemarin, terutama aku,
Itu tuh jujur beragam banget karena mereka masih kecil ya, jadi mereka masih bisa bebas mengekspresikan diri mereka masing-masing. Tentunya ada yang kayak extrovert banget, kayak ada yang terbuka banget gitu. Kayak bahkan aku kadang kalah bawelnya sama dia. Terus ada juga yang diem banget, yang kayak harus dirangkul dulu baru dia mau ngomong. Tapi jujur overall itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat beragam sih, jadi kita bisa belajar memahami ternyata anak kecil tuh karakteristiknya tuh benar bermacam-macam, jadi kita harus bisa beradaptasi gitu dan bisa menyesuaikan sama karakteristiknya mereka. Kalau misalkan dilihat dari perkembangan mereka, aspek apa aja sih yang paling menonjol? Apakah kemampuan sosial, motorik, emosional, atau justru kemampuan kognitifnya? Kalau dari POV aku tuh yang paling menonjol, sebenarnya mereka semua karena anaknya beda-beda juga kali ya, jadi semua sebenarnya menonjol. Tapi yang paling aku highlight sih paling dari segi sosialisasi. Mereka tuh sosialisasinya tinggi banget, apalagi sama teman-teman mereka dan bahkan sama kita yang baru pertama kali ketemu. Mereka tuh langsung ngerangkul kita, kayak contohnya mereka punya makanan atau mereka punya mainan, mereka tuh sharing sama kita. Dan mereka yang kayak ngajak, kak ayo main ini, ayo main itu, dan kita jadinya juga kayak ayo jadi seru aja, berasa main-main. Jadi bener anak-anaknya juga fun banget, seru banget. Jadi kayak kita berbaur banget lah sama anak-anak. Nah, kan tadi teman-teman cerita kalau misalnya di kelas itu ada sekitar 9 sampai 15 anak ya. Nah, dari 9 sampai 15 anak itu ada nggak sih anak yang memiliki perkembangan atau pola belajar yang lebih menonjol atau berbeda dibandingkan teman-teman lainnya? Nah, kebetulan pas kita kemarin observasi TK Ramadan itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ya emang mungkin gurunya kadang lebih ekstra ke dianya karena sikap dan moodnya tuh bisa cepet-cepet berubah. Ibaratnya moodnya tuh nggak stabil. Terus cara pengajaran juga kadang beda. Biasanya tuh anak ini tuh cenderung belajarnya tuh lebih cepat dari teman-teman yang lain. Nah, tapi sikap dia secara emosional tuh belum stabil, jadi gurunya harus kayak benar-benar butuh ekstra perhatian ke dia gitu di dalam. Tapi paling kalau anak-anak yang lain tuh mereka paling tertarik kalau misalnya kayak gambar atau mewarnai, pokoknya segala yang berwarna tuh mereka paling suka hal-hal kayak gitu sih. Nah, aku mau tanya, yang tadi kan katanya ada anak berkebutuhan khusus ya, itu respon teman-temannya itu gimana? Apakah dirangkul juga atau malah dibully nih? Gimana teman-teman? Untuk responnya sih sebenarnya baik-baik aja sih. Yang kita amati kemarin tuh nggak ada sih yang ngebully kayak gitu, kayak semuanya tuh temenan gitu, semuanya pada emang akrab gitu. Dan menurut aku malah yang anak berkebutuhan khusus itu jujur aku merhatiinnya tuh malah dia juga bisa merangkul teman-teman yang lain, khususnya teman-teman yang mungkin agak diam gitu. Menurut aku dia bisa merangkul dan mencairkan suasana gitu, walaupun mungkin teman-teman yang lainnya juga harus untuk menyesuaikan gitu sama sikapnya dia. Kan sikapnya dia kayak udah dibilang paras, kadang moodnya berubah-ubah. Jadi menurut aku teman-temannya juga bisa menyesuaikan sama moodnya dia sih. Jadi menurut aku mereka nih tuh ibaratnya kayak intinya yang anak berkebutuhan khusus ini tuh nggak diem aja, tapi dia bisa lebih aktif kadang lebih dari temen yang biasa-biasa gitu. Ya walaupun kadang juga suka tantrum, tapi tetap aja mereka nggak ada yang saling ngebully atau saling menjatuhi, malah saling pengertian ya. Dan which is it's a good thing untuk anak kecil tapi udah belajar untuk menghargai perbedaan. Wah, jujur keren banget sih Kak kalau melihat dari hasil observasi teman-teman di lapangan. Nah, itu kan tadi kita udah mengenal karakteristik dari anak-anak di kelas itu kan. Nah, sekarang kita mau beralih nih ke proses pembelajarannya. Menurut teman-teman, gimana sih cara guru menyampaikan materi kepada anak-anaknya? Sebenarnya konsep mereka tuh bukan belajar yang paper atau belajar yang ada pressure-nya, tapi justru mereka tuh lebih ke bermain. Jadi konsep mereka tuh belajar sambil bermain, jadinya mereka juga lebih cepat untuk menangkap ilmu yang pengen dikasih gurunya, dan mereka juga nggak ada pressure, jadi mereka semangat terus gitu untuk masuk ke TK setiap hari. Ya benar, jadi gurunya tuh ibaratnya tuh lanjut. Tadi tentang apa sih? Tadi pertanyaan apa? Cara guru Cara mengajar. guru ini baru media.
cara guru ngajar. Nah, tadi gue pengen namanya, tapi gue lupa. Ya, Pokoknya, dan- ya. Lanjut. Wah, lanjut aja. Ya. Nah, kalau dari media atau alat pembelajarannya sendiri nih, apa sih yang digunakan oleh guru agar anak-anaknya tetap tertarik mengikuti pembelajaran atau disebutnya bermain mungkin ya kalau di sekolah TK itu? Gimana teman-teman? Jadi tuh guru-gurunya tuh nyiapin kan yang tadi aku bilang sebelumnya yang kayak setiap semua cabang dan pusat itu ada rapat di akhir pekan itu buat nyiapin peralatan atau media ataupun yang FPP tadi itu rencana pembelajaran. Jadi kayak di situ tuh guru-gurunya nyusun kayak misalnya bisa aja guru-guru itu ngebuat media pembelajaran baru, misalnya kayak kemarin tuh kayak ada stick, main game stick gitu. Jadi kayak misalnya di sticknya itu ada angka 1 sama angka 1, ntar muridnya dari situ tuh kayak bisa ngejumlah gitu, intinya kayak gitu. Ibaratnya kayak gurunya juga bisa bikin media pembelajaran baru yang interaktif. Nah mungkin berada beda kalau sama generasi kita kali ya, karena kalau generasi kita dulu kan kayak media pembelajarannya itu aja, kayak paling cuma mewarnai atau menggambar atau berhitung yang benar-benar ketemu angka gitu. Tapi kalau karena zaman sekarang gitu dan kurikulumnya juga udah beda, jadi mereka tuh lebih kayak ke permainan. Mereka udah jarang banget ada paper, udah jarang banget ketemu angka yang benar-benar ngitung. Iya bener banget, terus kemarin juga mainnya seru-seru banget, kayak ada lompat tali, terus ada nembak gambar, terus kita juga main puzzle bareng sama mereka, gitu seru banget metode belajar kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil observasinya ini, kayaknya gurunya itu udah cukup mendorong anak-anak untuk aktif ya. Nah, kan tadi kakaknya udah cerita nih ada banyak mainan, ada main karet, main puzzle, tebak gambar nih. Dari kakak-kakak sendiri coba sebutin mainan apa yang paling seru. Kalau menurut aku paling seru itu main masak-masakan. Kalau aku juga masak-masakan, apalagi karena yang paling berbekas adalah mereka yang ngajak kita duluan buat masak-masakan ya Kak Gia. Jadi mereka yang excited, mereka yang ngasih lihat ke kita, jadinya kayak mungkin kayak kita cewek juga, jadi kita paling suka masak-masakan. Nah, kalau kakak sendiri gimana nih? Kalau menurut aku kemarin tuh kita ada kayak gurunya ngasih kartu isinya tuh gambar, tapi di baliknya tuh ada tulisan. Nanti gurunya tuh kayak nyuruh muridnya buat kayak nyari gambar yang mereka paling tertarik. Nanti misalnya murid ngambil 3 gambar atau setelah berapa gambar yang menurut mereka menarik, nanti mereka tulis ulang lagi ya, atau enggak kayak nyebutin gitu, ini tuh suruh baca gitu, ini barang apa gitu. Emang apa itu yang jadi favorit kamu Kak? Karena itu dari segi kognitifnya murid itu pasti itu jalan banget kan gitu. Jadi ibaratnya itu game itu banyak banget manfaat buat murid-muridnya juga, dan menurut aku itu seru. Nah, tadi kan Kak Faras juga sempat nyinggung soal kognitif ya. Di perkuliahan ini kan kita juga udah mempelajari berbagai macam teori belajar. Menurut teman-teman saat observasi kemarin, teori apa sih yang paling menonjol yang digunakan Iya, nih? Nah, tadi kan Kak Faras sempat nyinggung soal kognitif ya. Di perkuliahan ini kita juga mempelajari berbagai macam teori belajar. Saat observasi kemarin, menurut teman-teman semua nih, teori apa sih yang paling terlihat menonjol yang diterapkan oleh ibu guru kemarin? Kalau menurut aku sendiri, gurunya pasti itu makan semua teori ya. Nah, terus dari humanistik pasti ada cara-cara pendekatan gurunya ke murid. Nah, terus yang terakhir itu kognitif, pasti gurunya tuh banyak mikir cara nih bagaimana cara media pembelajaran yang dia buat tuh udah cocok ke murid-muridnya, dan muridnya bisa paham sama media pembelajaran itu. Menurut aku. Nah, tadi kan Kak Faras sudah cerita nih tentang teori behavioristik. Apakah guru itu memberikan penguatan seperti pujian atau reward ketika ada anak yang menunjukkan perilaku yang baik kepada sesama temannya? Dari aku tuh ada gurunya pasti kayak misalnya murid yang berbuat baik ke teman-temannya, itu biasanya gurunya ngasih reward, atau misalnya kayak dia ngasih stiker bintang ke muridnya. Atau enggak kayak paling gurunya kayak ngasih tambahan nilai atau ngasih poin-poin atau kayak permen yang mana mereka tuh suka, jadinya mereka makin semangat lagi buat jawab benernya atau buat menang dalam permainan atau kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga makin excited ya. Saya aja excited. Oh, iya. Nah,
Aku penasaran nih Kak, respon dari anak-anaknya tuh pas dikasih pujian atau penghargaan gimana sih? Ketawa, seneng atau malah nangis sih? Kalau dikasih pujian sih tentunya mereka senang banget ya, mereka ketawa juga. Yang ada sih yang sedih ya kalau dikasih pujian. Terus juga mereka, aku lihat sih mereka tuh sangat menghargai banget apapun pemberian dari seseorang gitu. Jadi kitanya juga ngeliatnya tuh enak banget dan merasa dihargai, baik kita maupun gurunya juga dihargai. Tapi mungkin ada juga yang sedih ya Kak, kalau misalnya betul. apalagi anak kecil kan suka tantrum nih, suka out of the box perilakunya, terus mereka dapat kayak reward yang gak mereka mau, misal kayak iya aku maunya stiker yang ini tapi malah dapet yang ini, terus mereka jadi sedih, mereka jadi berantem sama temennya, keroyokan kan kita juga Mereka kelihatan iya paling ya terserah itu. Nah teman-teman, gimana sih guru itu bisa mengetahui perkembangan dan kemampuan setiap anak selama proses pembelajaran kemarin? Gimana cara guru kenal tuh, setahu aku tuh guru itu pernah cerita kalau misalnya ada hal tertentu yang misalnya setiap pagi muridnya disuruh gambar gitu. Nah dari situ entah dari gambar itu tuh gurunya bisa nilai kayak misalnya kayak ada sesuatu dari gambar itu, entar gurunya itu nanya ke muridnya. Nah dari situ tuh kadang banyak cerita-cerita yang keluar dari muridnya, misalnya kayak tiba-tiba muridnya bisa cerita kayak iya tadi pagi tuh orang tua aku berantem, aku sedih gini-gini. Jadi misalnya akhirnya dari situ guru itu tahu perkembangan muridnya tuh atau gimana sih perkembangan di rumah atau gimana gitu tuh. Dari situ jadi guru itu bisa lebih kenal ke muridnya juga. Nah gitu, jadi misalnya tapi guru juga misalnya udah tahu nih cerita kayak dari muridnya, pasti guru juga harus confirm gitu ke muridnya kalau kayak cerita ini benar atau enggak. Biasanya kayak gitu sih. Jadi ibaratnya dari hal itu menurut aku tuh jadi guru bisa lebih tahu perkembangan muridnya di rumah itu gimana, jadi bisa lebih paham lah gitu. Nah, selama observasi pasti teman-teman ada di tempat langsung dong. Nah, itu teman-teman melihatnya apakah guru ini ada tantangan yang dihadapi ketika mengajar? Boleh? Paling kalau tantangan dalam mengajar sebenarnya nggak ada mungkin ya, karena kan balik lagi ke mereka tuh konsepnya bermain. Jadi paling tantangan gurunya kayak kalau misalnya muridnya suka meminta, ih ibu maunya main ini nggak mau main ini, tapi sedangkan fasilitas di sana kurang memadai, paling kayak gitu buat kendala gurunya. Tapi kalau selebihnya mungkin nggak ada kali ya. Kalau Kak Faras ada tanggapan? Menurut aku sih benar sih, kendala kan nggak ada, tapi yang itu aku bilang tadi kayak ada kebutuhan khusus. Jadi gurunya lebih ekstra buat perhatiin dia sih, itu aja. Wah, dari sharing teman-teman kita hari ini, ternyata kita bisa simpulin ya teman-teman, kalau misalnya kita jadi guru, nggak cuma menyampaikan materi aja, tapi juga harus mampu memahami karakter dari setiap anak, mengelola kelas, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, hingga melakukan penilaian terhadap perkembangan peserta didik. Bener banget Kak Dava, semoga pengalaman teman-teman yang observasi kali ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua sebagai calon pendidik, agar nantinya mampu menciptakan proses belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi cerita sama kami hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga podcast ini berakhir. Semoga pada podcast ini teman-teman bisa mendapat banyak pembelajaran. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.